Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bahkan juga selamat malam untuk teman-teman semua. Kembali lagi kami dari kelompok 16 Praktikum Simulasi Komputer Jurusan Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur tahun 2022 akan mempresentasikan tentang modul 3 laporan kami, yaitu software Vensim. Sistem dinamis produksi laptop dengan menggunakan software Vensim DPT Griffin adalah studi kasus yang kami ambil untuk praktikum modul kali ini. Di sini ada anggota pertama, yaitu rekan saya Ivan Albino, dan saya sendiri Zikri Rivaldi sebagai anggota kedua, serta Mas Alif selaku asisten laboratorium yang membimbing kami. Langsung saja kita ke abstrak atau ke rangkuman dari kegiatan yang telah kami lakukan. PT Griffin adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur dengan produk utama laptop dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan bagi para konsumen. Nah, PT Griffin ini berusaha untuk memenuhinya dengan memaksimalkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dan harus dipertimbangkan, sehingga perencanaan kapasitas produksi cukup sulit untuk dilakukan. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalamnya, akan diusulkan suatu model dari sistem dinamik menggunakan software Vensim pada kali ini, yang merupakan salah satu software simulasi menggunakan prinsip model dinamik yang berorientasi kepada objek. Nah, pada penelitian atau praktikum kali ini, adalah akan diketahui total ketersediaan laptop pada tahun 2022 sebesar 2000 unit, pada tahun 2023 sebesar 1650 unit, pada tahun 2024 1600 unit, pada tahun 2025 1850 unit, pada tahun 2026 sebesar 2400 unit, dan pada tahun 2027 sebesar 3250 unit. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa dunia ini semakin hari semakin berkembang teknologi di dalamnya, yang menyebabkan persaingan bisnis juga semakin ketat. Nah, persaingan bukan hanya mengenai produktivitas, tapi juga mengenai kualitas jasa yang diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini kami berfokus pada industri manufaktur, yaitu pembuatan laptop atau komputer, yang mana merupakan sebuah komputer yang dapat dibawa kemana saja serta memiliki ukuran kecil dan ringan, tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Nah, selanjutnya, kegiatan produksi sendiri merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa. Dalam pengertian sehari-hari, produksi adalah proses perubahan bentuk dalam mengelola input untuk menghasilkan output yang berupa barang atau jasa yang lebih bernilai dan lebih bermanfaat daripada umumnya, atau memiliki nilai ekonomis secara lebih singkatnya. Nah, pada praktikum kali ini, proses simulasi sistem dinamik akan dilakukan menggunakan software Vensim. Vensim, seperti yang saya katakan, adalah salah satu software simulasi yang menggunakan orientasi pada objek, yang mana akan kita lihat nanti pada proses pembuatan modelnya lewat aplikasi Vensim yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dari sini kita akan melihat ada beberapa bagian di dalamnya seperti causal diagram, dan nanti juga mungkin ada variabel-variabel yang akan saling berhubungan atau berinteraksi di dalamnya, sehingga terciptanya output yang dapat mempresentasikan sistem secara nyata lewat simulasi pada software Vensim itu sendiri. Oleh karena itu, dalam praktikum ini digunakan software Vensim untuk mensimulasikan proses produksi laptop pada PT Griffin guna untuk menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu tunggu dan memaksimalkan waktu produksi agar diperoleh output yang optimal. Selanjutnya, kita lanjut kepada bab 2, yaitu metodologi penelitian. Vensim yang kita gunakan pada hakikatnya akan kita gunakan untuk simulasi produksi, yang mana pada penelitian ini kita akan berfokus untuk menanggulangi terjadinya stock out yang disebabkan oleh permintaan konsumen yang fluktuatif, sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen dan memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Yang pertama ada tahap pengumpulan data yang merupakan data dari PT Griffin,
Ada 3 data yang diolah di sini, yaitu data variabel dengan sistem produksi laptop, data jumlah permintaan laptop, data ketersediaan jumlah spare part laptop, dan berikut adalah tabel data ketersediaan spare part laptop pada PT Griffon pada tahun 2022 sampai dengan 2027. Selanjutnya di sini juga ada causal loop diagram, ya, bisa kita zoom. Di sini ada beberapa variabel-variabel yang saling berketergantungan. Misalnya di sini ada hasil produksi, yang mana dia dipengaruhi oleh kapasitas pabrik. Apabila kapasitasnya meningkat, akan memberikan hasil produksi yang meningkat. Tenaga kerja juga, apabila tenaga kerjanya banyak, secara harafiah tentunya hasil produksi juga meningkat. Dan kalau jumlah mesinnya memumpuni dan banyak juga sesuai dengan kebutuhan, maka hasil produksi akan meningkat. Namun di sini pada hasil produksi ini ada juga ya bernilai negatif ya, yaitu kegagalan produksi, yang mana kalau gagal produksi yang semakin banyak, nanti hasil produksinya juga akan semakin sedikit. Hal ini nanti akan berkesinambungan antara variabel dan variabel yang lain. Kita lanjut ke tahap pengolahan data. Yang pertama kita akan lakukan studi pustaka dan studi lapangan, yaitu menggunakan literatur-literatur dari buku dan jurnal. Selanjutnya kita rumuskan masalah. Selanjutnya kita juga lakukan penentuan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kita kumpulkan data dari data real total persediaan mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Setelah kita kumpulkan datanya, kita olah dengan software Vensim. Selanjutnya kita verifikasi dan validasi. Apabila telah valid, maka kita bisa langsung ke hasil dan pembahasan. Namun apabila data tersebut belum valid, maka kita akan kembali ke kita masuk ke hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan dan saran. Setelah itu praktikum dinyatakan selesai. Nah, selanjutnya untuk terkait dengan bab 3, yaitu untuk softwarenya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Ivan Albino. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Zikri. Perkenalkan, saya Ivan Albino, Rian Saputra Pratama, NPM 1963, akan melanjutkan presentasinya. Jadi yang selanjutnya adalah kita masuk ke bagian software. Jadi di sini kita menggunakan software Vensim PLE untuk mensimulasikan permasalahan di PT Griffon, yaitu untuk mendapatkan jumlah simulasi ketersediaan jumlah spare part laptop. Yang pertama adalah kita masuk ke aplikasi, kita masuk ke bagian Vensim. Selanjutnya kita klik pada new model. Di sini terdapat tab model setting. Untuk initial time-nya kita ganti 2022 atau awal dari simulasinya, dan final time-nya kita isi 2027. Untuk unit for time-nya kita klik pada years. Ini selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya yang pertama kita membuat dulu yang namanya causal loop diagram. Caranya dengan membuat suatu variabel dan juga atributnya. Oke, langsung saya mulai aja. Kita klik variabel pada bagian atas ini. Kita isikan di sini variabelnya ada hasil produksi. Di atasnya ada atribut, yaitu kapasitas dan juga hasil produksi dipengaruhi oleh tenaga kerja dan juga ada jumlah mesin. Nah, selanjutnya variabel yang kedua ada gagal produksi. Gagal produksi ini mempunyai 2 atribut, yaitu dipengaruhi oleh error pada software dan juga cacat produk. Kemudian di bawahnya terdapat variabel yaitu ketersediaan jumlah part, dan di sini ada jumlah permintaan, di mana jumlah permintaan dipengaruhi oleh penurunan permintaan dan juga peningkatan permintaan. Nah, setelah kalian
menuliskan semua variabel dan atributnya. Selanjutnya kita menggabungkannya dengan arrow atau menyambungkannya dengan arrow. Kita klik arrow di sini dan kita sambungkan tenaga kerja, kebagian hasil produksi, jumlah mesin ke hasil produksi, kapasitas produksi ke hasil produksi, error pada software gagal produksi, cacat produk gagal produksi, penurunan permintaan ke jumlah permintaan, peningkatan permintaan ke jumlah permintaan. Selanjutnya jumlah permintaan ini kita tarik ke bagian ketersediaan jumlah spare part laptop karena mempengaruhi. Selanjutnya ketersediaan jumlah spare part laptop yang dipengaruhi oleh hasil produksi, maka kita tarik dari hasil produksi ke ketersediaan jumlah spare part laptop. Oke, setelah seperti ini, kemudian gagal produksi kita tarik ke hasil produksi, karena hasil produksi juga dipengaruhi oleh besarnya gagal produksi. Setelah semua terhubung dengan arrow atau tanda panah seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan relasinya dari setiap atribut ke variabel dan juga variabel. Kita klik pada bagian titik di sini, klik kanan. Selanjutnya kita beri tanda polarity plus karena berpolarity korelasi positif. Ini kita ganti dengan tanda plus. Yang error pada software juga kita beri tanda plus. Nah, untuk polarity positif ini bisa dimaksudkan sebagai berikut. Jadi misal cacat produksinya banyak, gagal produksinya juga akan meningkat seperti itu. Untuk yang penurunan permintaan berpolarity negatif, yang dimaksudkan bahwa jika terdapat banyak penurunan permintaan, maka jumlah permintaannya juga akan menurun. Selanjutnya untuk peningkatan permintaan, kita polarity-kan positif karena banyak permintaan, maka jumlah permintaan juga akan banyak. Selanjutnya untuk yang di sini kita polarity-nya negatif. Karena jika jumlah permintaan banyak, maka ketersediaannya akan menurun atau berkurang. Untuk hasil produksinya polarity positif ini, dan untuk gagal produksinya ke bagian hasil produksi polarity-nya adalah selanjutnya kita bisa rapikan, misal dibuat seperti ini biar tidak terlalu kaku. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah membuat causal loop diagramnya atau CLD, kita lanjut setelah ini ke bagian pembuatan dari stock flow diagram. Kita klik pada new model lagi. Untuk ini kita yes, kita save dulu. Oke, setelah itu kita membuat stock flow diagramnya. Kita klik new model. Setelah itu sama, untuk initial time-nya 2022, final time-nya 2020, dan untuk unit for time-nya kita ganti ke year. Kita klik OK. Oke, jika tadi CLD kita menggunakan variabel dan row, untuk SFD-nya kita menggunakan level, rate, variabel, dan row. Kita gunakan semuanya. Oke, yang pertama kita akan membuat levelnya, di mana level di sini terdapat dua level, yaitu yang pertama jumlah permintaan, dan yang kedua ada ketersediaan spare part laptop. Kita perhatikan ini bisa kita tarik rapi. Nah, selanjutnya untuk jumlah permintaan ini dipengaruhi, kan ada dua tadi. Untuk jumlah permintaan dipengaruhi penurunan permintaan dan peningkatan permintaan.
kita pakai rate di sini, klik pada jumlah permintaan, kemudian ke sebelah kanan, dan kita masukkan penurunan permintaan. Dan juga kita tarik dari kiri ke jumlah permintaan, kita masukkan peningkatan permintaan. Nah, begitu juga yang bawah, kita tarik juga rate dari ketersediaan spare part laptop ke bagian kanan, kita masukkan gagal produksi. Dan juga dari sebelah kiri ke bagian ketersediaan spare part laptop, kita masukkan hasil produksi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita membuat variabelnya. Variabel ini yang mempengaruhi dari setiap rate di sini. Untuk peningkatan permintaan, di atas ini terdapat variabel yaitu persentase peningkatan. Dan yang di sebelah kanan penurunan permintaan ada variabel persentase penurunan. Ini saja untuk gagal produksi, variabelnya 2, yang tadi error pada bayar dan juga cacat produk. Nih, untuk hasil produksi dipengaruhi oleh 3, ada kapasitas pabrik, selanjutnya tenaga kerja, dan juga jumlah mesin. Nah, selanjutnya jika sudah terisi semua untuk variabel, level, dan juga rate-nya, selanjutnya kita hubungkan dengan row seperti tadi. Presentasi peningkatan dihubungkan dengan peningkatan permintaan, presentasi penurunan dihubungkan dengan penurunan permintaan, kapasitas pabrik dihubungkan dengan hasil produksi, tenaga kerja juga dihubungkan hasil produksi, dan juga jumlah mesin kita hubungkan dengan hasil produksi. Untuk error pada software kita hubungkan dengan data produksi, cacat produk juga kita hubungkan dengan data produksi. Nah, setelah rate dan juga variabel terhubung, kita selanjutnya hubungkan dari level ke level. Jumlah permintaan kita hubungkan ke ketersediaan. Selanjutnya kita bisa rapikan dulu mungkin biar terlihat rapi. Ini setelah itu, setelah terbentuk semua untuk bagian stock flow diagramnya, selanjutnya kita akan masukkan equation atau rumus di dalam setiap variabel, rate, dan juga levelnya. Caranya kita klik pada equation pada bagian atas ini, dimana jika kotaknya ini masih berwarna hitam berarti belum ada equation-nya, maka kita perlu untuk mengisi pada setiap variabel, level, dan rate-nya. Yang pertama kita isi pada bagian persentase penurunan. Di sini kita klik pada persentase penurunan. Untuk unitnya kita ganti persen karena berbentuk persen ya. Lalu kita masukkan persentase penurunannya adalah 0,5. Oke. Lalu untuk persentase peningkatan unitnya persen dan juga equation-nya kita isi 0,1. Lalu pada bagian peningkatan permintaan kita masukkan dengan persentase peningkatan dikalikan dengan 1000. Untuk unitnya kita ganti unit. Kita penurunan permintaan kita ganti persentase penurunan dikalikan dengan 1000. Unitnya kita isi dengan unit. Oke. Selanjutnya pada bagian jumlah permintaan
kita isi peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan, mana unitnya tetap unit dan juga initial value-nya kita ganti dengan 2000. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk kapasitas pabrik kita isi dengan 0,5 dikali 2000. Oke. Untuk tenaga kerjanya 0,3 dikali dengan 1000. Dimana data-data yang saya masukkan ini adalah data untuk skenario 1 ya. Jumlah mesin unitnya bisa ganti unit, equation-nya 0,2 dikalikan dengan 2000. Tenaga kerja tadi unitnya bisa diganti orang. Selanjutnya untuk error pada software kita masukkan angka 0,4 dikali dengan 250. Untuk cacat produksi 0,6 dikali 250 unit. Nah, setelah itu untuk hasil produksi di sini kita masukkan yaitu kapasitas produksi, kapasitas pabrik tambah dengan tenaga kerja ditambah lagi dengan jumlah mesin. Produknya unit. Oke. Untuk gagal produksi itu error software tambah dengan cacat produk unit. Oke. Untuk ketersediaan spare part laptopnya ini kita masukkan hasil produksi dikurangi dengan gagal produksi dan initial value-nya 2000. Untuk unitnya kita masukkan unit. Kalau kalian bahan baku seperti karet dan lain-lain, kalian bisa ganti unit dengan kilogram. Unitnya klik OK. Jumlah permintaan. Sebentar. Berarti ini terdapat jumlah permintaan tersedia. Dari sini kita kurangi dengan jumlah permintaan. Ini karena jumlah permintaan dan juga ketersediaan spare part laptop juga berkorelasi, jadi kita harus wajib masukkan ke bagian equation-nya. Mana tadi jika ketersediaan spare part laptop ini jika jumlah permintaan meningkat, maka ketersediaannya menurun. Klik OK. Setelah semuanya berwarna putih, itu tandanya telah dimasukkan equation-nya. Itu ini untuk data skenario 1, kita bisa langsung coba. Ini kita disuruh untuk save dulu, kita save dengan nama presentasi. Nah seperti ini. Lalu untuk hasil outputnya atau untuk mensimulasikannya, kita klik pada bagian move atau set. Selanjutnya kita Ctrl A untuk blok semuanya dan kita klik pada bagian atas simulate. Setelah itu kita Ctrl A lagi dan kita klik pada graph untuk melihat grafiknya. Nah, pada grafiknya seperti ini, di mana untuk ketersediaan spare part laptop ditandai dengan garis yang berwarna ungu. Ini nantinya akan dibahas di dalam pembahasan, di mana pada tahun 2022 sampai 2024 ada penurunan dan 2024 sampai 2027 mengalami peningkatan. Ini akan disampaikan oleh rekan saya Sikri nantinya. Jadi selanjutnya kita Ctrl A lagi dan kita klik pada tabel, dan di sini bisa kita ketahui bahwa jumlah ketersediaan spare part laptop
dari tahun 2022 sampai 2027. Cuma untuk 2027-nya mencapai 3.250. Nah, ini untuk simulasi yang pertama. Oke, selanjutnya kita ke bagian skenario yang kedua. Tadi ini skenario yang pertama. Untuk skenario yang kedua yaitu diganti pada bagian persentase peningkatan. Kita klik equation, persentase peningkatan. Yang mula-mula 0,1 kita ganti 0,4. Ini. Nah, selanjutnya kita klik OK. Kita simulate lagi, Ctrl A, klik simulate. Do you want to override? Yes. Ctrl A dan kita lihat pada grafiknya. Nah, di sini terdapat perbedaan daripada skenario 1 tadi. Dimana kalau di sini untuk ketersediaan spare part laptopnya dari tahun 2022 sampai 2027 itu mengalami penurunan secara drastis dan tidak ada suatu peningkatan sama sekali. Di bagian tabelnya skenario 2, di mana untuk tahun 2022 dari 2000 unit dan di tahun 2027 menjadi 250 unit saja. Lanjut kita pada skenario 3 yaitu mengganti dari persentase penurunan atau equation, persentase penurunan kita ganti dari 0,5 menjadi 0,7. Kita klik OK, Ctrl A, kita simulate lagi, Ctrl yes, Ctrl A, kita masuk ke grafik. Nah, di sini berbeda lagi dengan skenario yang sebelumnya, di mana skenario 3 hampir sama dengan skenario 1. Pada tahun 2022 sampai 2024 menurun grafiknya dan 2024 sampai 2027 mengalami peningkatan. Namun tidak sama persis dengan skenario 1, di mana kita lihat pada tabelnya, di mana tadi pada tahun 2027 pada skenario 1 itu mencapai 3.250, tapi pada skenario 3 hanya 2.250 saja. Oke, selanjutnya kita beralih ke skenario yang terakhir yaitu skenario 4, di mana kita mengganti pada bagian jumlah mesin. Mulanya 2000 menjadi 3. Ini kita klik OK dan Ctrl A, simulate lagi, override yes, Ctrl A lagi, klik pada grafik. Nah, di sini untuk skenario 4 juga hampir sama dengan skenario 3. Ini mengalami penurunan dan juga peningkatan. Selanjutnya kita lihat pada bagian tabel. Pada bagian tabel pada tahun 2022 ketersediaan laptopnya 2000 dan pada tahun 2027 ketersediaan laptopnya 3.250. Dan menurut kelompok kami inilah yang paling mendekati dengan simulasi real data dari perusahaan. Setelah ini akan dibahas lebih lanjut untuk pembahasan validasi dan verifikasi oleh rekan saya Sikri. Oke, sekian saya kembalikan ke Sikri Rivaldi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama kita akan lakukan verifikasi dan validasi dari model yang kita buat. Kita akan verifikasi untuk mengetahui apakah model yang kita buat ini masih ada errornya atau tidak, ya. Dan apabila sudah tidak terdapat error, bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu validasi modelnya. Validasi kita lakukan secara statistik ya, dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output hasil simulasi model. Nah, kita gunakan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi. Nah, untuk E1 kita temukan 1% dan E2 kita temukan 5,7%. Selanjutnya kita juga akan melihat output simulasi dari software Vensim ini. Ini adalah model ketersediaan spare part laptop pada software Vensim yang telah kita buat tadi. Selanjutnya di sini adalah skenario yang kita buat, ada skenario 1. Berikut adalah tabel pad ketersediaannya. Selanjutnya ada skenario 2, ini juga ada tabel. Begitupun selanjutnya pada sampai ke skenario
kita akan coba bahas ke analisa skenario 1. Nah, dari sini kita lihat nih teman-teman bahwa ketersediaan laptop pada skenario 1 yang ditandai dengan garis ungu pada tahun 2022 hingga 2024 mengalami sedikit penurunan. 2022 hingga 2024 mengalami sedikit penurunan ya. Ini terlihat seperti ini. Tetapi selanjutnya pada 2024 hingga tahun 2027 mengalami peningkatan. Jadi setelah dia turun sebentar, selanjutnya dia meningkat ya, fluktuatif seperti yang kita ketahui. Nah, oleh karena itu setelah kita running adalah ini hasilnya. Pada tabel pad di atas dapat kita ketahui bahwa ketersediaan laptop pada skenario 1 untuk 2022 sebesar 2000 unit, 2023 1450 unit, 2024 3300 unit, pada tahun 2025 sebesar 1550 unit, pada tahun 2026 2200 unit, dan pada tahun 2027 sebesar 3250 unit. Nah, skenario yang kedua dan ketiga kita juga lakukan treatment yang sama, tapi dengan perbedaan pada beberapa hal ya. Ada yang dimanipulasi dan disesuaikan dengan yang kita inginkan. Berikut adalah skenario 3. Ini adalah skenario 4. Kita langsung kepada analisa output. Dari hasil output keempat skenario yang telah dibuat oleh rekan saya tadi, skenario 4 merupakan skenario terbaik karena memiliki total ketersediaan yang paling besar di antara skenario yang ada, yaitu pada tahun 2027 sebesar 3.250 unit. Persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Untuk kerugian yang pertama adalah penurunan nilai kualitas dari barang yang dibeli, atau kita berbicara tentang mutu. Dan tagihan yang datang dari supplier ketika uangnya belum ada akan memunculkan masalah baru atau menambah utang usaha. Ketiga, pada likuiditas, usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang dimiliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan stok spare part laptop tersebut, maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Sehingga perusahaan juga bisa melihat perkembangan dari setiap penambahan sumber daya yang digunakan dan terkait dengan penambahan kapasitas terpasang. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki tahap kesimpulan. Pada tahap kesimpulan ini kita simpulkan hasil dari praktikum kali ini. Nah, dari output just preventive dapat kita ketahui bahwa 4 skenario dengan hasil total kesediaan spare part laptop itu memiliki hasil yang berbeda. Dari keempatnya kita pilih skenario yang memiliki total ketersediaan spare part laptop yang selisihnya tidak banyak dengan jumlah permintaan, yaitu pada skenario 4. Total ketersediaan spare part laptop di pasaran tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan, yakni pada tahun 2022 sebesar 2000 unit, pada tahun 2023 sebesar 1650 unit, pada tahun 2024 1600 unit, pada tahun 2025 sebesar 1850 unit, pada tahun 2026 2400 unit, dan pada tahun 2007 sebesar 3250 unit. Persediaan suatu barang yang berlebih tentunya akan mendatangkan masalah baru seperti kerugian terkait dengan masalah mutu dan juga pada likuiditas usaha yang tidak seimbang karena proporsi aset yang juga tidak seimbang. Nah, oleh karena itu perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala sekaligus memantau secara berkala hal-hal yang terkait dengan penambahan kapasitas ini. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang sedang dimiliki. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk studi literatur yang kami gunakan. Sekian dari kami, dari kelompok 16. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next module.